Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan chapter 2, Stock Investment, Investor Accounting and Reporting dari kelompok 3. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada yang pertama, Emrijal Hidayatullah dengan NPM akhir 115, Rizky Amalia dengan NPM akhir 161, Jasmine Najwa dengan NPM akhir 274, Naryani Prazavanti dengan NPM akhir 116, Retna Dewi Sasmita dengan NPM akhir 165. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai equity method atau metode ekuitas. Di mana metode ini tuh digunakan ketika investor itu memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investor. Biasanya itu ketika investor memiliki kepemilikan saham antara 20% hingga 50% dari total saham dengan hak suara. Nah, dengan metode ini investor juga dapat tidak hanya mencatat investasi berdasarkan harga beli, tetapi juga, menyesuaikan nilai investasi dengan bagian laba atau rugi dari investor. Dalam metode ekuitas itu yang, nilai investasi itu biasanya dicatat berdasarkan harga beli saham. Nah, kemudian, bagian laba investor itu meningkatkan dari nilai investasi. Bagian rugi investor itu mengurangi dari nilai investasi. Dan, dividen yang diterima itu dianggap sebagai pengurangan investasi bukan dari pendapatan. Nah, jika harga beli lebih tinggi dari nilai buku investor, selisihnya itu akan dialokasikan ke aset tertentu atau goodwill. Contohnya di sini ada, perusahaan Pop Corporation membeli 30% saham dari Sun Corporation seharga 50.000 dan Sun melaporkan laba bersih sebesar $25.000. Maka Pop itu akan mencatat bagian, labanya sebesar 30% dikali $25.000, sebesar $7.500. Nah, jika Son itu membayar dividen $10.000, maka Pop itu mendapatkan 30% dikali dari $10.000 sebesar $3.000 yang akan mengurangi nilai investasi tersebut. Untuk pencatatan jurnal akuntansi bagi metode ekuitas itu yang pertama kita harus mencatat terlebih dahulu investasi awal, di mana investment Eee, pada pada cash. Jadi investment-nya kita taruh debit dan cash-nya, berkurang 50.000. Kemudian, kita juga mencatat bagian laba investor, di mana investment in Sun pada investment income. Jadi, sebesar 7.500, investment income-nya juga 7.500. Nah, setelah itu kita juga mencatat penerimaan dividen, ketika dividen itu dibagikan. Sehingga, eee, cash pada investment pada saham, seperti itu. Kemudian ada beberapa pengaruh metode ekuitas terhadap laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Jadi investor itu tidak mencatat dividen sebagai pendapatan. Sebaliknya, laba investor itu diakui sebagai pendapatan investasi. Terus kemudian ada laporan neraca. Jadi nilai investasi dalam neraca itu mencerminkan harga beli awal ditambah bagian laba dikurangi bagian rugi, dikurangi dividen yang diterima. Kemudian pada laporan arus kas, dividen yang diterima itu dicatat dalam arus kas operasi, bukan sebagai pendapatan investasi. Nah, sekarang kita ini sampai pada materi investment in a step by step acquisition. Jadi, konsep step by step acquisition ini merujuk pada situasi di mana perusahaan atau investor memperoleh saham dari perusahaan yang akan diinvestasikan atau disebut investi secara bertahap atau dalam beberapa tahap dengan membeli saham dalam beberapa periode. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai proses step by step acquisition-nya. Yang pertama itu ada tahap awal yaitu investasi awal atau dalam bahasa Inggrisnya initial investment. Nah, pada tahap ini tuh perusahaan melakukan pembelian saham pada perusahaan investi. Biasanya dalam jumlah kecil saja, misalnya kurang dari 20% saham. Nah, pada titik ini perusahaan dianggap memiliki investasi minoritas dan metode yang digunakan untuk mencatat investasi ini adalah metode biaya atau metode ekuitas. Nah, ini udah pernah dijelaskan
pada materi di AKM 2. Lalu yang kedua adalah perolehan pengaruh signifikan atau acquisition of significant influence. Nah, di sini tuh jika investor terus membeli saham lebih banyak dan mencapai pengaruh signifikan yang umumnya itu lebih dari 20% tapi kurang dari 50%. Nah, metode akuntansi yang digunakan adalah metode ekuitas. Pada tahap ini, investor dapat memulai mengakui bagian dari laba atau rugi dari investasi sesuai dengan persentase saham yang dimiliki. Lalu, step ketiga adalah akuisisi pengendalian atau acquisition of control. Jadi, jika pembelian saham berlanjut dan jika investor memperoleh lebih dari 50% saham di perusahaan investasi, maka terjadilah pengendalian. Nah, metode ini tuh pada titik ini konsolidasi laporan keuangan harus dilakukan di mana aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dari investasi digabungkan dengan laporan keuangan dari investor. Ini disebut sebagai konsolidasi yang dipelajari di minggu lalu. Lalu yang keempat ini ada penentuan nilai yang diperoleh pada setiap tahap atau valuation of acquired interest. Nah, setiap kali saham dibeli itu di sini perusahaan perlu menilai nilai wajar dari saham yang dibeli, baik itu pada saat pertama kali membeli atau ketika memperoleh lebih dari banyak saham. Nah, selisih di antara harga pembelian dan nilai wajar untuk mempengaruhi pencatatan ini dan pengakuan selisih yang harus dicatat. Lalu yang terakhir ada perhitungan goodwill atau selisih yang diperoleh. Nah, jika pengendalian diperoleh, perusahaan perlu menghitung goodwill atau goodwill ini bisa disebut sebagai selisih antara harga yang dibayar dengan nilai wajar aset yang diperoleh atau mungkin mendapatkan bargain purchase. Nah, bargain purchase ini didapat jika harga yang dibayar lebih rendah dari nilai wajar aset yang diperoleh. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan dalam penilaian pembelian saham. Yang pertama itu tahap awal yang terjadi jika investor itu membeli saham kurang dari 20%, maka saham tersebut tidak akan berdampak. Yaitu metode yang dipakai adalah metode ekuitas untuk mencatat investasi mereka. Lalu pengaruh signifikan ini terjadi ketika investor memperoleh pengaruh signifikan yaitu dengan cara pembelian saham lebih dari 20% tapi kurang dari 50% saham mereka. Yang sudah saya jelaskan juga sedikit di slide sebelumnya. Lalu mereka ini mulai mengakui bagian laba rugi investi dalam laporan laba rugi. Lalu yang terakhir ini ada pengendalian. Nah, pengendalian ini terjadi jika investor membeli saham lebih dari 50%. Nah, maka konsolidasi laporan keuangan ini dilakukan. Nah, pada saat ini seluruh aset kewajiban pendapatan dan biaya dari investasi akan digabungkan dengan laporan keuangan dari investor. Sekarang beralih ke stock purchase directly from the investee. Jadi ini itu adalah pembelian saham langsung dari investee atau sesuatu kegiatan di mana situasi perusahaan atau investor membeli saham langsung dari perusahaan yang diinvestasikan tanpa melalui pasar sekunder, misalnya membeli saham di bursa efek. Lalu proses-prosesnya ini yang pertama bisa pembelian saham secara langsung dari investasi, biasanya terjadi dalam bentuk transaksi yang lebih private atau privat melalui kesepakatan langsung antara investor dan investasi. Lalu yang kedua, biasanya pembelian saham langsung dapat dilakukan pada harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ini ada investor membeli lebih dari 50% saham investasi. Maka akuntansi untuk transaksi ini akan berubah menjadi konsolidasi laporan keuangan karena sudah lebih dari 50%. Karena pengendaliannya udah tercapai. Ada pula akuntansi untuk stock purchase directly.
Di sini tuh dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pembelian saham. Nah, pembelian saham langsung ini dari investi langsung dan dicatat pada harga pembelian saham. Jika ada selisih di antara harga pasar dan harga yang dibayar, hal ini akan mempengaruhi nilai yang tercatat dari investasi. Lalu pengaruh signifikan atau pengendalian. Nah, tadi juga dijelaskan kan yang di slide sebelumnya. Sama aja sih sebenarnya, karena setelah pembelian jika investor memperoleh pengaruh signifikan 20-50% itu, maka metode ekuitas yang akan digunakan. Jika pengendalian diperoleh lebih dari 50%, maka perusahaan harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari investi. Nah, jika pembelian saham langsung dilakukan dengan cara pembelian kontrol langsung atau lebih dari 50%, maka perusahaan akan menggabungkan seluruh aset dan kewajiban investi dengan laporan keuangan mereka. Sebenarnya ini sama aja sih sama yang slide sebelumnya, cuman bisa ditekankan lagi di sini. Lalu ada juga pencatatan investasi dalam stock purchase. Nah, yang pertama itu jika pembelian saham dilakukan dengan pengaruh yang signifikan, investasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Nah, tapi jika pembelian saham mengarah pada pengendalian atau laporan keuangan, maka laporan ini akan berubah menjadi laporan konsolidasi. Sebenarnya ini juga perlu ditekankan pentingnya menghitung kembali harga pembelian itu karena di dalam pembelian saham langsung, penting untuk memastikan bahwa harga yang dibayar adalah harga yang wajar, terutama jika harga pembelian berbeda dari harga pasar. Maka selisih di antara harga pembelian dan nilai pasar ini dapat mempengaruhi nilai investasi yang tercatat. Maka dari itu, penting bagi menghitung kembali harga pengendalian itu. Adapun perbedaan antara step by step acquisition dan pembelian saham langsung. Jadi di dalam step by step acquisition ini melibatkan akuisisi saham secara bertahap, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pengaruh atau kontrol secara progresif, jadi tidak langsung gitu. Lalu metode akuntansi berubah juga tergantung pada tingkatan kepemilikan pengaruh yang diperoleh. Nah, tapi kalau di stock purchase directly ini akan merujuk pada pembelian saham secara langsung dari investi yang dapat menyebabkan pengaruh signifikan atau bahkan pengendalian secara langsung. Jika pengendalian diperoleh, laporan keuangan konsolidasi akan langsung diterapkan. Jadi kesimpulannya baik step by step acquisition maupun dalam pembelian saham langsung dari investi ini penting untuk memahami perubahan dalam metode akuntansi yang akan diterapkan berdasarkan tingkat kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki oleh investor ini. Jika pengaruh signifikan tercapai, metode ekuitas akan digunakan. Tapi jika kontrol tercapai, konsolidasi laporan keuangan yang akan diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan investasi perusahaan dengan saham preferen. Metode ekuitas berlaku dengan investasi pada saham biasa dan beberapa instrumen diperlukan ketika investasi itu memiliki saham preferen yang beredar. Nah, yang pertama itu instrumen itu alokasi ekuitas pemegang saham investi ke dalam komponen ekuitas preferen dan ekuitas biasa pada saat akuisisi untuk menentukan nilai buku investi dan saham biasa. Dan yang kedua ada alokasi laba bersih investi ke dalam komponen laba preferen dan laba biasa untuk menentukan bagian investor atas laba investi kepada pemegang saham biasa. Nah, misalnya ada contoh nih, di awal Januari itu ekuitas saham Sun Corporation itu awal tahun 6 juta, lalu yang akhir tahun itu 6.500.000, laba bersih dan dividen itu tersebut 700 dan 200. Nah, jika Pam Corporation membayar 2.500.000 pada tanggal 2 Januari untuk 40% saham biasa yang beredar, maka investasi itu dievaluasi sebagai berikut. Nah, jadi ada biaya kepentingan bersama lisan, terus ada nilai buku, dikurangi nilai buku, terus yang diperoleh dari ekuitas pemegang saham ekuitas dikurangi oleh ekuitas saham preferen dan menghasilkan ekuitas pemegang saham biasa, lalu dikalikan 40%, lalu dapatkan goodwill 500. Nah, pendapatan dari sana ini untuk tahun ini itu 40% sampai dihitung sebagai berikut. Nah, pendapatan itu sebagai laba bersihnya Sun itu 700, lalu dikurangi oleh penghasilan
dan akhirnya mendapatkan pendapatan 600. Akhirnya bagian dari pendapatan Sun itu yang dikali 40% menjadi 240. Selanjutnya, menghentikan operasi dari pertimbangan lainian. Dalam akuntansi investasi dengan metode ekuitas, investor melaporkan bagian atasnya dalam rugi investasi pada satu laporan laba rugi. Namun demikian, konsolidasi satu baris tidak berlaku untuk pelaporan pendapatan investasi ketika pendapatan investasi termasuk operasi yang dihentikan. Nah, asumsikan bahwa Pop Corporation itu memiliki 40% saham brand di Sun Corporation dan pendapatan saham. Nah, jadi pendapatan yang dari operasi dilanjutkan itu 400 dikurangi oleh rugi yang dari pendapatan yang dari rugi operasi 50 dan menghasilkan laba bersih 450. Nah, untuk mencatat jurnal yaitu investasi pada Sun itu 180 di debit, terus ada rugi operasi dari Sun itu juga ada di debit 20, terus ada pendapatan dari Sun, pendapatan investasi dari Sun 200 di kredit. Melaporkan pendapatan 200.000 dari Sun sebagai pendapatan investasi dan melaporkan kerugiannya operasi yang tidak dilanjutkan sebesar 20.000 bersama dengan operasi yang tidak dilanjutkan yang memiliki Pop tahun berjalan. Keuntungan atas pendapatan investasi atas suatu segmen usaha akan diperlakukan dengan cara yang sama. Baik, masuk materi selanjutnya yaitu pengungkapan bagi investasi ekuitas. Jika investasi ekuitas bersifat signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut dalam tanda kurung atau dalam catatan skedul laporan keuangan. Yang pertama, nama masing-masing investee dan persentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi saham biasa. Yang ketiga, perbedaan jika ada antara jumlah investasi yang dilakukan dan jumlah ekuitas yang mendasari aset bersih, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan tersebut. Lalu transaksi pihak terkait. Transaksi pihak berelasi muncul ketika salah satu pihak yang bertransaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi operasi pihak lain secara signifikan. Pengungkapan yang diperlukan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sifat hubungan. Yang kedua, uraian transaksi. Yang ketiga, jumlah dolar transaksi dan setiap perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan syarat-syarat transaksi untuk setiap laporan laba rugi yang disajikan. Lalu yang keempat, jumlah yang terutang atau terutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal neraca untuk setiap neraca yang disajikan. Lalu menguji goodwill untuk penurunan. Perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai goodwill setidaknya setiap tahun. GAAP memerlukan pengujian penurunan nilai yang lebih sering jika salah satu peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, perubahan signifikan yang merugikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis. Yang kedua, tindakan atau penilaian regulasi yang merugikan. Yang ketiga, kompetisi baru dan tak terduga. Yang keempat, hilangnya personil kunci. Yang kelima, menguji pemulihan kelompok aset yang signifikan dalam unit pelaporan. Di sini asumsikan bahwa Pop Corporation membeli 30% kepemilikan di Sun Company pada tanggal 1 Juli. Menerapkan prosedur ekuitas yang dijelaskan sebelumnya, akun investasi Pop memiliki saldo $202.000 pada tanggal 31 Desember. Pop memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini. Berdasarkan harga pasar, Sun Company bernilai $700.000 pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, nilai wajar bunga 30% Pop adalah $210.000. Pop akan mencatat jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu penyesuaian investasi metode ekuitas ke nilai wajar pada debit senilai $8.000 dan keuntungan yang belum direalisasi atas investasi metode ekuitas di kredit senilai $8.000. Lalu pelaporan dan pengungkapan. GAAP mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah agregat material goodwill sebagai pos terpisah pada lembar neraca. Demikian pula perusahaan harus menunjukkan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai komponen pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Penurunan nilai goodwill dari operasi yang dihentikan harus dilaporkan secara terpisah di bagian operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi. Lalu investasi metode ekuitas.
Pembahasan sebelumnya tentang penurunan nilai goodwill hanya berlaku untuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis. Misalnya perusahaan induk memperoleh kepentingan pengendali di anak perusahaan. Pengujian penurunan nilai juga berlaku untuk goodwill yang tercermin dalam investasi yang dilaporkan berdasarkan metode akuntansi ekuitas ketika investor memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan kepentingan pengendali. GAAP menghapuskan amortisasi goodwill, mengganti perlakuan tersebut dengan pengujian berkala untuk penurunan nilai. Namun, pengujian penurunan nilai untuk investasi metode ekuitas tidak mengikuti pedoman yang sama. Pengujian penurunan nilai untuk investasi metode ekuitas dilakukan berdasarkan nilai wajar versus nilai buku investasi secara keseluruhan. Kerugian penurunan nilai dapat diakui untuk investasi metode ekuitas secara keseluruhan. Goodwill yang timbul dari investasi metode ekuitas tidak diuji secara terpisah untuk penurunan nilai. Lalu potensi masalah. Aturan GAAP pada dasarnya sederhana dalam konsep, tetapi penerapannya praktisnya mungkin sulit, terutama dalam kasus di mana harga pasar yang dikutip tidak tersedia untuk menilai unit pelaporan bisnis. Metode penilaian alternatif sangat subjektif. Aturan tersebut juga menimbulkan masalah yang cukup besar bagi auditor. Estimasi nilai wajar mungkin sangat sulit diverifikasi secara objektif. Auditor mungkin juga menghadapi masalah manajemen laba untuk beberapa klien. Jika sebuah perusahaan memilih untuk mengambil risiko besar dengan menghapus sejumlah besar goodwill, sifat konservatif pelaporan keuangan membuatnya sulit untuk menantang estimasi manajer. Akuntansi untuk investasi saham. Jenis metode akuntansi investasi saham ada metode nilai wajar atau biaya digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Yang kedua, metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan kepemilikan 20-50%. Terus yang kedua ada tingkat pengaruh investor. Itu yang pertama, pengaruh tidak signifikan metode nilai wajar atau biaya digunakan. Pengaruh signifikan 20-50% itu metode ekuitas. Kalau misalnya kontrol yang lebih dari 50% itu laporan keuangan konsolidasi diperlukan. Yang ketiga, penggunaan metode ekuitas mencerminkan bagian investor dari laba bersih investi. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurangan akun investi. Dan yang keempat, kriteria pengaruh signifikan GAAP, kepemilikan 20-50% mengindikasi pengaruh signifikan kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, dan faktor-faktor lain tidak hanya hak suara, konsentrasi kepemilikan mayoritas pada hal lain, kurangnya akses informasi, dan tidak adanya perwakilan di dewan direksi. Selanjutnya, yang kelima, prosedur akuntansi itu ada pada metode nilai wajar atau biaya, investasi dicatat pada biaya perolehan. Dividen yang diterima harus diakui sebagai pendapatan dividen dan revaluasi nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Pada metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan laba bersih investi. Kemudian yang keenam, konsekuensi ekonomi. Metode nilai wajar atau biaya dapat dimanipulasi jika investor mengendalikan kebijakan dividen investi. Metode ekuitas memberikan laporan pendapatan yang lebih konsisten. Yang ketujuh, metode ekuitas sebagai konsolidasi satu baris itu digunakan ketika laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan dan investasi dan pendapatan investasi dilaporkan pada satu baris neraca pada laporan laba rugi. Yang ke-8, penerapan dalam praktek. Banyak perusahaan besar menggunakan metode ekuitas seperti AT&T dan Chevron, dan metode ini umum digunakan untuk investasi di perusahaan patungan dan entitas tujuan khusus.